Bab 851. Partai Qingdao, hanya seperti ini. Saat suara itu jatuh, beberapa tiran biadab dan monster kemaluan di kejauhan menghilang tanpa suara. Mereka telah meninggal. Dilenyapkan oleh kekuatan aneh, tidak hanya kematian, tetapi juga roh binasa. Perkumpulan pedang kuno telah menghasilkan murid yang baik, tetapi permainan telah resmi dimulai. Di atas langit, suara itu datang perlahan. Aku menunggu kalian. Warrior yang melirik ke langit, lalu berbalik dan berjalan ke arah rangkaian mayat, dengan pedang panjang di tangannya, dan segera, sebaris kata muncul di tembok kota di bawah rangkaian mayat Partai Qingdao, hanya seperti ini. Menyimpan pedang, warrior yang berjalan ke depan Melanie Fan, meraih tangan Melanie Fan, berbalik dan berjalan menuju kota. Berapa banyak cincin penyimpanan yang kamu kumpulkan? Tanya warrior yang. Lebih dari 30. Jawab Melanie Fan. Berapa banyak batu energi tingkat unggul? Tanya warrior yang lagi. Hampir lebih dari 200.000. Apakah kamu ada menyembunyikannya secara pribadi? Bagaimana mungkin, aku? Bagaimana aku bisa melakukan hal semacam itu, aku? Semua orang. Saat warrior yang dan yang lainnya kembali ke jalan itu, Novita Kong sudah tidak ada lagi, hanya tersisa Jackie Wu sendirian. Saat ini, Jackie Wu sedang berlutut dengan satu lutut, terdapat banyak luka yang sangat dalam hingga terlihat tulang di tubuhnya. Kakak seperguruan Jackie, Mia Lin dan yang lainnya terkejut. Mereka segera berjalan ke depan Jackie Wu dan mengangkatnya. Dasar Novita Kong. Jackie Wu mengambil napas dalam-dalam, lalu menatap warrior yang dan berkata, "Aku tahu kamu sangat kuat. Tetapi jika kamu bertemu dengannya di masa depan, ingatlah untuk jangan meremehkannya." Tentu saja. Warrior yang mengangguk, dia tidak menggunakan ilmu menebas langit menarik pedang pada Novita Kong sebelumnya, karena dia tidak yakin dirinya dapat membunuh lawannya. Kekuatan lawan sangat kuat, dan juga sangat misterius. Tentu saja, meskipun dia tidak yakin dirinya dapat membunuh lawan, dia tidak takut pada lawan, bahkan jika dirinya masih sedang terluka sekarang. Melihat bahwa warrior yang tidak memiliki sifat sombong, Jackie Wu mengangguk kecil, dan mau tidak mau memandang lebih tinggi pada warrior yang. Kalian harus tahu, para jenius umumnya sangat arogan dan angkuh. Bakat dan kekuatan warrior yang sudah dapat digambarkan sebagai hal yang menakutkan, tetapi warrior yang tidak memiliki kebanggaan dan kesombongan. Paman guru telah menerima murid yang baik. Jackie Wu melirik warrior yang, lalu berkata, "Jika ingin kembali ke perkumpulan pedang kuno, kamu harus pergi ke kota Wushuang. Kota Wushuang memiliki sebuah formasi pengirim raksasa. Hanya formasi pengirim dari kota itu yang dapat memindahkanmu langsung ke perkumpulan pedang kuno. Dan jika kalian ingin pergi ke kota Wushuang, maka kalian harus melewati pegunungan Fenglei dan dataran Guangxi. Tidak bisakah kota Minggu ini langsung ditransmisikan ke kota Wushuang?" Warrior yang mengerutkan keningnya. Jackie Wu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kota Minggu dan kota Wushuang bukanlah sekutu sama sekali, oleh karena itu, tidak ada formasi pengirim antara kedua kota tersebut. Jadi, kamu hanya dapat berjalan melalui pegunungan Fenglei dan dataran Guangxi." "Apakah aku boleh terbang?" warrior yang bertanya. "Tidak boleh." Jackie Wu memandang warrior yang dengan serius, dan berkata, "Karena terdapat Raja Siluman di pegunungan Fenglei dan dataran Guangxi, jika kamu terbang di atas gunung dan dataran mereka, itu artinya kamu tidak menghormati mereka. Karena itu, kamu hanya bisa berjalan." Raja Siluman. Pupil warrior yang sedikit menyusut. "Raja Siluman,
yang juga dikenal sebagai master dari pendekar suci. Dengan kekuatannya saat ini, secara alami tidak mungkin untuk melawan alam suci, bahkan dengan kekuatan periode puncak, dia juga tidak dapat mengalahkannya. Kecuali dia dapat memulihkan jiwa pedangnya, kemudian memulihkan roh pedang, biarkan dia melakukan pengekposan jiwa, dan melakukan ilmu menebas langit menarik pedang yang sebenarnya. Jackie Wu berkata dengan sungguh-sungguh, jangan khawatir, Raja Siluman Pegunungan Feng Lei memiliki hubungan dengan seorang tetua agung di perkumpulan pedang kuno. Dia seharusnya tidak akan mempersulitmu. Yang ditakutkan adalah dataran Guangxi. Raja Siluman dari dataran Guangxi memiliki hubungan dengan penguasa terakhir dari Partai Qingdao. Tentu saja, dia tidak akan menindasmu. Bahkan jika dia menindasmu, secara alami akan ada orang dari perkumpulan pedang kuno yang membantumu, tetapi yang ditakutkan adalah dia diam-diam melakukan hal yang buruk di belakangmu. Aku akan mengambil pendekatan yang baik. Warrior yang berkata dengan sungguh-sungguh. Jackie Wu mengangguk, dan berkata, hanya itu yang bisa kamu lakukan sekarang. Omong-omong, ketika kamu tiba di kota Wushuang, sebaiknya kamu mengunjungi penguasa kota di kota Wushuang. Dia adalah teman dekat gurumu, dan merupakan seorang ahli pedang. Mungkin saja dia akan memberimu pedang hitam alam dewa. Teman terbaik guru. Mulut warrior yang penuh dengan kepahitan, mau tidak mau dia harus mengatakan bahwa masalah ini semakin lama semakin menyusahkan. Karena begitu Master Gu keluar, maka dirinya akan terungkap. Pada saat itu, semuanya akan terlihat menyenangkan. Tetapi pada saat ini dia tidak memiliki pilihan lain, dia hanya bisa terus berpura-pura. Kulit harimau perkumpulan pedang kuno, tidak boleh tidak dilepaskan. Apakah kamu tidak ikut denganku? Warrior yang tiba-tiba bertanya lagi. Jackie Wu menggelengkan kepalanya, dan berkata, kami hanya akan membuat segalanya semakin rumit jika kami pergi bersamamu, karena, begitu kami bersamamu, maka masalah ini bisa berkembang menjadi pertarungan kolektif antara generasi muda perkumpulan pedang kuno dan generasi muda Partai Qingdao. Dan jika hanya kamu sendirian yang pergi, maka Partai Qingdao hanya akan mendatangimu satu persatu jika mereka ingin membalas dendam. Warrior yang mengangguk, kemudian menarik Melanie Fan ke depannya, dan berkata, Saudara Jackie, hal yang paling mengkhawatirkan tentang perjalanan ini adalah mereka berdua. Bisakah kamu membiarkan mereka mengikutimu? Aku harap Saudara Jackie bisa membawa mereka ke perkumpulan pedang kuno, karena hanya perkumpulan pedang kuno yang bisa menjamin keselamatan mereka berdua. Aku ingin mengikutimu. Melanie Fan langsung menolak, dan dengan cepat memeluk lengan warrior yang. Letitia Fan menggerakkan bibirnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Warrior yang mengusap kepala Melanie Fan, dan berkata, jika kamu mengikutiku, itu hanya akan menyusahkanku. Apakah kamu mengerti? Aku. Air mata sedih Melanie Fan muncul di matanya. Warrior yang berkata, sepanjang jalan ini, kamu juga telah melihat bahwa musuhku sangat kuat. Aku tidak tahu siapa yang akan mereka bawa selanjutnya, tetapi tidak ada keraguan bahwa mereka tidak akan mengirim yang lemah. Jika membawamu, meskipun aku memiliki kepercayaan diri, tetapi bagaimanapun juga, aku hanyalah seorang diri. Jika kamu jatuh ke tangan mereka, bagaimana kamu ingin aku bertindak pada saat itu? Melanie Fan menundukkan kepalanya. Warrior yang berkata lagi, dalam periode waktu ini, setelah mengalami begitu banyak hal, kamu seharusnya juga sudah memahami beberapa hal. Di dunia ini, jika ingin hidup dan hidup dengan baik, maka hanya bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kamu sangat lemah sekarang, sangat lemah sampai kamu membutuhkan kakakmu dan aku untuk melindungimu. Apakah kamu ingin seperti ini selama sisa hidupmu?
Setelah beberapa saat, Melanie Van menatap warrior yang, tetapi ada dua air mata di pipinya. Kamu harus berjanji padaku, kamu harus datang ke perkumpulan pedang kuno, harus. Pasti. Warrior yang tersenyum, lalu menatap Letitia Van, dan berkata, setelah pergi ke perkumpulan pedang kuno, berhenti memanjakannya, biarkan dia melakukan pekerjaan keras. Omong-omong, jika rahasia lu telah keluar, bawa Melanie untuk bertemu dengannya, katakan aku yang menyuruh kalian untuk mencarinya, dia akan merawat kalian. Letitia Van mengangguk, lalu berkata, kamu harus hidup. Saudara warrior mengenal kakak seperguruan Lu. Pada saat ini, Jackie Wu tiba-tiba bertanya. Termasuk mengenalnya, kata warrior yang. Jackie Wu melirik warrior yang, kemudian berkata, asal-usul kakak seperguruan Lu cukup misterius, tidak ada yang tahu dari mana dia berasal, dan juga tidak pernah mendengar jika dia memiliki teman. Tidak disangka saudara warrior memiliki hubungan dengannya. Warrior yang tersenyum, tidak melanjutkan topik pembicaraan, dan berkata, tolong saudara Jackie menjaga mereka. Tidak masalah. Jackie Wu ragu-ragu, kemudian berkata, apakah saudara warrior tidak memiliki pedang yang cocok untuk saat ini? Warrior yang mengangguk, sejujurnya, dia benar-benar tidak memiliki pedang yang cocok sejauh ini. Leluhur pedang itu hebat, tetapi masalahnya adalah dia sama sekali tidak bisa menggunakan pedang ini pada saat ini. Melihat warrior yang mengangguk, Jackie Wu melambaikan tangan kanannya, dan sebuah kotak pedang hitam muncul di depan warrior yang, berkata, saudara warrior, kotak pedang ini adalah koleksiku selama bertahun-tahun. Ini adalah pedang hitam alam Dao. Aku harap pedang ini dapat membantumu. Warrior yang melirik Jackie Wu, lalu mengambil kotak pedang, dan berkata, terima kasih, aku akan mengingat bantuan ini. Jackie Wu tertawa dan berkata, ini bukanlah hadiah gratis, ingat, kamu harus membayarnya kembali, aku akan menunggumu untuk membayarnya kembali. Pasti. Setelah berbicara, warrior yang melirik Melanie Van, lalu berbalik dan berjalan keluar gerbang kota. Melanie Van ingin mengatakan sesuatu, tetapi saat berikutnya, warrior yang telah menghilang dari pandangannya. Melanie Van tertegun, lalu berkata, kakak, dia pasti bisa hidup, kan? Letitia Van mengangguk dan berkata, pasti. Kakak seperguruan, menurutmu siapa yang lebih hebat antara dia dengan kakak seperguruan Lu? Tanya Nialin dengan tiba-tiba. Jackie Wu terdiam beberapa saat, lalu berkata, aku tidak bisa melihat menembus orang ini, dan kamu juga bisa melihatnya. Jiwa pedangnya masih belum terbangunkan, tetapi energi pedangnya tidak lebih lemah dari milik kita, yang jiwa pedangnya telah terbangunkan. Dia sangat misterius, dan juga sangat kuat. Dan kakak seperguruan Lu, seharusnya sudah mencapai jiwa pedang langit peringkat kedua pada saat ini. Dan, kakak seperguruan Lu seharusnya sudah hampir menjadi setengah suci saat ini, jadi mereka benar-benar tidak ada bandingannya. Warrior yang pasti lebih kuat dari rahasia Lu. Tiba-tiba Melanie Van berkata. Kenapa? Jackie Wu bertanya dengan penuh minat. Intuisi, kata Melanie Van. Jackie Wu dan yang lain saling berpandangan, lalu menggelengkan kepala dan tersenyum. Setelah meninggalkan kota Mingwu, warrior yang pergi jauh ke dalam gunung dan menemukan sebuah gua. Di dalam gua, warrior yang duduk di tanah, darah terus-menerus tumpah dari sudut mulutnya. Jangan melihatnya membunuh orang dengan kejam sebelumnya, pada kenyataannya, dia juga membayar harga yang mahal. Karena ilmu menebas langit menarik pedang, setidaknya itu adalah tumpukan lebih dari 10 metode. Ditambah dengan 2 metode rahasia dari serangan fatal dan kecepatan pedang cahaya.
Karena itu, dia bisa membunuh satu orang dengan satu serangan. Serangan balik, dia secara alami mendapat serangan balik, meridian di tubuhnya semakin retak, dan terdapat beberapa retakan di dalam tubuhnya, tidak hanya tubuh, tetapi organnya dalam juga retak. Dapat dikatakan bahwa sekujur tubuhnya sudah memar sebelumnya, tetapi dia dengan paksa menahannya dan tidak menunjukkannya. Warrior yang mengeluarkan batu energi tingkat unggul dan mulai menyerapnya dengan gila. Pada saat ini, warrior yang tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke pintu masuk gua sana, tidak tahu sejak kapan seseorang berdiri di sana. Ternyata kamu. Pupil warrior yang menyusut dengan hebat. Bersambung.